Selamat malam Bu Kiki dan Miss Cynthia. Di sini saya Putra Hartono, nomor absen 29 dari kelas 12A. Ingin mengerjakan video ujian praktek agama Kristen SMK Strada 1 tahun ajaran 2020-2021. Untuk memulai video ujian praktik ini, izinkan saya untuk melakukan doa pembukaan. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua hingga dari pagi hingga malam ini, sehingga kami dapat bekerja dan melakukan aktivitas dengan baik. Kiranya Tuhan Engkau memimpin dan menyertai ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk selanjutnya saya akan lagu yang kamu harapan pada juga Cihatang.
saya lebih tepatnya ingin membawakan sebuah renungan, bukan firman Tuhan ya, karena saya juga sadar bukan terlalu terlalu cakap untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk firman yang akan saya bawakan diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ke 20. Tapi saya akan bacakan sedikit dari pasal 6 ayat ke-18-nya. Beginilah bunyi firman Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kata doa selalu menarik perhatian seseorang. Kadangkali doa itu dapat dikatakan sebagai tolak ukur yang harusnya dijadikan sebagai sebuah kegiatan yang memangnya harus rutin dilakukan, tetapi belakangan ini saya lihat doa itu dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kesucian. Padahal makna yang tersirat di dalam doa itu bukan itu menurut saya. Doa itu melainkan ada sebuah komunikasi pribadi diri sendiri dengan Tuhan, bukan menjadi tolak ukur sebagai tingkat kesucian orang. Orang mau berdoa sehari 20 kali, 30 kali dianggap suci. Kalau perbuatannya sama perbuatan daging itu masih melekat, bagi saya itu sama saja. Menurut saya sama saja. Jadi kita harus lebih memahami apa itu doa yang hakiki, yang lebih hakikat doa yang seutuhnya, bukan menjadikan doa itu sebagai salah satu gaya-gayaan, rutinitas. Kalau dibilang bukan rutinitas ya bukan, doa itu bukan sekedar rutinitas, tetapi keharusan bagi setiap Kristiani yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk selalu berdoa. Karena dengan begitulah kita dapat terus berinteraksi dengan Dia. Saya juga pernah mengutip sedikit ada di dalam Alkitab hal tentang berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan. Itu semua pasti ada maksud dan tujuan penting mengapa Tuhan sendiri menaruh ayat atau menaruh konsep doa. Apa itu doa di dalam Alkitab, pasti ada makna yang tersirat di dalam itu yang kita bisa pahami, kita bisa cermati dari situ. Tidak menganggap remeh atau menganggap sepele tentang doa itu sendiri. Oke, setelah kita tadi mendengar sedikit kutipan dari isi kitab suci Alkitab kita yang kita baca setiap harinya, saya ingin menyampaikan sedikit kesaksian dari hidup saya sendiri bahwa kuasa doa itu sangat besar. Karena dengan berdoa sendiri, saya sendiri merasakan bagaimana setiap kesulitan yang dialami oleh keluarga, oleh saya sendiri dalam masalah ekonomi, pendidikan, percintaan mungkin pasti ada jalan keluarnya setelah kita doa, kita minta dengan hati yang tulus, dengan hati yang berserah penuh kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Terkadang kita tidak mengetahui apa makna yang tersirat dari apa yang Tuhan berikan ke kita. Kadang kita terlalu berpikir negatif. Jika kita sudah berpikir negatif, susah sekali kita berpikir positif dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Padahal intinya dari Tuhan berikan itu pasti yang terbaik untuk kita. Nggak mungkin memberikan yang terburuk buat kita. Kesaksian dari saya sih cukup segitu. Ntar kita sambung ke
pujian penutup dan doa penutup. Saya akan membawakan lagu Burung Pipit. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Burung bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan menyanyi. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dapati. Anak-anak, Tuhan Yesus menciptakan, Tuhan Yesus juga memelihara kita, dan kita semua percaya. Ya, mungkin makna dari lagu ini bisa dibilang lagu anak-anak, tapi tersirat cukup dalam untuk kita dalami lagi maknanya dari lagu tersebut. Bukan sekadar lagu yang bisa kita dengar di sekolah minggu, tapi mungkin apa yang biasa kita pikir sepele atau nggak terlalu kita ambil pikirkan, mungkin itu menyimpan begitu banyak makna yang ada. Setelah tadi sudah menyatakan firman Tuhan, pujian dan kesaksian, saya akan membawakan bagian dari acara video ujian praktek agama Kristen saya, bentuknya dengan sembilan kepala untuk kita Bapa di dalam nama Yesus, kami pada malam ini kami kasih permintaan dari awal dunia hingga pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah apa yang tadi Tuhan sampaikan melalui Yesus kami baca ayat yang sudah kita dengar firman Tuhan sampai di dan mesti kita kenalkan karena kami memohon kepada antara lebih lagi kami daripada Tuhan untuk kita berdoa sering sekali pada hari ini, tapi kami telah dibantukan dan mungkin bukan pribadi walaupun belum ada kata ini, tetapi kita sudah mengetahui apa yang kami lakukan pada hari-hari yang akan datang. Biarlah doa ini disampaikan dan terima kasih Tuhan sudah mendatangi kami pada hari ini. Biar nama Tuhan terus kami amin. Oke, untuk closing dari video ini, terima kasih Cynthia dan Kiki yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada sedikit kekurangan dari suara lanjutan dari video dari suara mesin dari video ini karena keadaan yang kurang memungkinkan untuk melakukan proses rekaman video, tapi inilah proses yang sudah saya berikan. Semoga kuat teman kalian telah juga telah mau menilai dan kasihkan bersama Miki dan Cynthia.
Akhir kata, salam sehat, stay safe, dan Yesus memberkati. Bye bye.